Halo Sobat IMC, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Tentunya bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, jumpa lagi nih. Gimana kabarnya kali ini? Baik ya dok. Oke, hari ini tema atau topik kita adalah tentang infeksi organ reproduksi. Nah, apa itu maksudnya tuh dok? Infeksi organ reproduksi, simpelnya ya infeksi yang mengenai organ reproduksi. Ya, kalau kita sebut organ reproduksi itu dibagi menjadi organ reproduksi yang di luar sama di dalam. Genitalia eksterna dan interna. Yang di luar ini berupa bibir kemaluan, klitoris, bibir kemaluan kan ada dua, yang besar dengan yang kecil. Ya, dan vagina sepertiga luar. Itu organ reproduksi yang di luar. Sedangkan yang di dalam, vagina dalam, mulut rahim, badan rahim, saluran telur, dan indung telur. Itu organ reproduksi kita. Nah, organ reproduksi ini kalau sampai terkena infeksi, biasanya yang terjadi adalah ascending infection. Infeksinya naik ke dalam dan bisa merusak kondisi organ reproduksi dan menyebabkan sulit hamil. Oke, makanya harus dilakukan penanganan secepatnya gitu ya dok, ketika diketahui ada infeksi di organ reproduksi. Lalu untuk penyebabnya dok, biasanya apa sih? Penyebabnya itu macam-macam. Yang jelas infeksi. Infeksi itu kuman masuk ya. Bisa dari berbagai cara, bisa dari air cebokan yang kotor, berhubungan suami istri dengan suami yang sedang terinfeksi misalnya, atau pasangan seksual yang juga sedang ada kuman, ya, penyakit menular seksual, yaitu ditularkan lewat hubungan suami istri, itu juga bisa mendapat dari sana. Atau misalnya kondisi penurunan daya tahan tubuh yang hebat. Ya, stres, begadang, lagi diet, nggak pernah makan, kan sering tuh perempuan-perempuan kayak gitu, mau badan kurus langsing, ya, tapi nggak mau olahraga, jadi stres, kerja digeber, begadang sampai malam, ya, diet pula, itu sering tuh terjadi infeksi organ reproduksi, meskipun masih nonah, bisa. Tetap bisa ya. Betul. Oke, itu perbedaannya apa sih dok dengan yang maksudnya yang memiliki masalah seperti ini tuh ada luka kah atau bagaimana? Karena kan biasanya kita taunya infeksi itu datangnya dari luka ya dok? Iya, bisa dari luka, bisa juga tanpa luka. Oh gitu ya? Iya, jadi kuman masuk dengan berbagai macam cara tentunya. Kalau ada luka, misalnya lecet di bibir kemaluan atau lecet di vagina ya, itu udah jelas ya, kuman pasti bisa masuk lewat situ. Tapi ada juga yang tanpa luka sama sekali kuman bisa masuk. Ya, itu tadi yang tadi saya bilang, penurunan daya tahan tubuh, ya, itu bisa menyebabkan kuman masuk dengan berbagai macam cara. Oke, ada kaitannya dengan imunitas tubuh kita gitu ya dok sudah ya? Pasti. Oke, nah untuk mendiagnosisnya bagaimana dok? Diagnosis infeksi organ reproduksi ini sebetulnya gampang ya, asal pasiennya mau datang ke dokter kandungan aja. Yang sering itu pasien itu neglected ya, dia menganggap remeh, oh ini keputihan biasa aja, gitu ya, nyeri-nyeri perut biasa aja, minum Ponstan gitu hilang, udah selesai. Padahal seharusnya kalau terjadi keputihan yang gatal atau berbau, atau ada benjolan di kemaluan, mau besar ataupun kecil gitu ya, itu segera periksakan diri. Apalagi disertai nyeri perut bawah ya, itu harus datang memeriksakan diri ke dokter kandungan untuk dicek tuh ada nggak infeksi di situ. Ya, kalau ada segeralah diterapi. Ya, banyak pasien-pasien dengan masalah reproduksi sulit hamil, kalau kita cek saluran telurnya mampet, itu kalau ditanya ibu sering keputihan nggak? Sering. Ada juga yang nggak sering, tapi kena tuba non paten atau saluran telur tersumbat. Karena banyak perempuan keputihan itu dianggap biasa. Ya, padahal infeksi jalan terus. Akhirnya rusak saluran telurnya mampet. Jadi kalau mengalami yang tadi saya bilang, keputihan gatal berbau, nyeri perut bawah, atau ada benjolan di kemaluan, segeralah datang ya
cek ke Oke. dokter kandungan. Itu yang selalu diingatkan juga oleh Dokter Caroline, kalau kita sebagai perempuan itu kan kita punya alat reproduksi kita, jadi kita harus sayang kalau ada Betul. hal-hal yang mungkin kok sedikit berbeda, kok nyeri, langsung bisa Iya. dikonsultasikan. Iya. Nah, Dok, saya kan pernah dengar nih ada kata-kata ascending infertilitas. Itu ada kaitannya dengan infeksi organ reproduksi atau bagaimana? Yang persisnya bukan ascending infertilitas, tapi ascending infection. Infection. Iya, Oke. infeksi yang naik. Ascending itu naik dia. Ya, ascending infection ini adalah mekanisme yang terjadi pada kerusakan organ reproduksi. Ya, pada infeksi ini. Oke. Jadi infeksi itu biasa dimulai dari organ genitalia eksterna yang luar dulu tuh. Misalnya lecet, bibir kemaluan, ya, atau cebok, air kotor, atau duduk di dudukan WC yang toilet yang pernah terinfeksi gitu, didudukin oleh orang yang sudah ada infeksi sebelumnya misalnya, itu juga bisa. Jadi kuman itu naik dari bibir kemaluan naik ke vagina dia akan naik lagi tuh ke mulut rahim atau serviks. Dari situ naik lagi ke atas, masuk ke rongga dalam rahimnya kena. Dari situ langsung keluar ke saluran telurnya terinfeksi. Jadilah tuba non paten, hidrosalping, itu tuh semuanya dari situ mekanismenya. Nah, kalau infeksi berlanjut terus, spill out dia keluar ke rongga panggul, jadinya penyakit radang panggul, ya. Atau bentuknya yang paling parah tubo-ovarial abses, ya. Semua yang saya sebutkan tadi ada masing-masing tuh videonya di YouTube channel, nanti dilihat ya. Judulnya mulai dari cervicitis, itu infeksi mulut rahim, ya. Kemudian juga tuba non paten, hidrosalping itu juga ada, juga penyakit radang panggul, adnexitis itu juga ada. Bisa dicek nanti masing-masing videonya untuk lebih persisnya ya. Jadi kalau sudah ada keluhan-keluhan tersendiri tentang infeksi organ reproduksi memang harus sesegera mungkin ya dok. Ya, biar betul. tidak keburu menyebar dan naik ke atas gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya infeksi organ reproduksi ada kaitannya mungkin dengan infertilitas dok? Sudah pasti. Infeksi organ reproduksi itu yang tadi saya bilang, kalau udah sampai ke saluran telur kan tubanya jadi non paten, hidrosalping. Sperma dan sel telur nggak bisa ketemu lagi secara alami maksudnya ya. Kalau seperti itu ya cara hamil ya mesti pakai bayi tabung. Kalau pada hidrosalping yang berat harus diangkat hidrosalping, apalagi kalau kena kedua tuba ya, next stepnya harus bayi tabung. Ya, itu kalau kena ke tuba. Kalau kenanya di mulut rahim, ya biasanya kondisi infeksi pada mulut rahim itu juga menyebabkan sulit hamil. Karena biasanya kapasitasi sperma untuk pembuahan ya akan dilemahkan oleh kondisi infeksi ini. Kalau hubungan suami istri kan sperma kan keluarnya di area sekitar mulut rahim tuh. Kalau ada infeksi di mulut rahim istri ya, biasanya infeksi ini akan melemahkan kapasitasi sperma untuk pembuahan. Jadi spermanya nggak bisa masuk dengan lancar ke dalam untuk pembuahan, udah dikurangi kapasitasinya. Ya, itu juga bikin sulit hamil. Kalau infeksi naik ke atas kan ke dinding dalam rahim, endometritis namanya, rongga dalam rahim terinfeksi. Itu menghambat implantasi, ya, atau tertanamnya janin di dalam itu dihambat oleh kondisi infeksi ini. Jadi sudah pasti kondisi infeksi ini akan menyebabkan infertilitas atau sulit hamil. Lalu bagaimana peranan dari suami atau pasangan seksual di dalam hal ini, dok? Nah, pada beberapa kasus infeksi ini adalah termasuk infeksi menular seksual. Jadi dari istri bisa menulari suami dan suami juga bisa menulari istri. Kita sebutnya efek pingpong tuh. Ya. Jadi kalau istri kena, suami juga mesti diobatin. Jadi nggak pingpong infeksinya. Kalau suami kena, istri juga mesti diobatin. Contohnya misalnya infeksi jamur, ya jamur vagina. Ya kalau istri kita cek ada jamur nih, suami juga minum obat. Karena infeksi jamur pada laki-laki itu tidak ada gejalanya. Jadi bapak-bapak merasa dirinya sehat-sehat aja, ya. Tapi dia potensi untuk menulari istri. Karena itu suami juga harus diobati. Contoh lain penyakit menular seksual itu adalah gonore atau kencing nanah. Sifilis, herpes, ya HPV. Ya, yang disebabkan virus HPV. Ujung-ujungnya kanker mulut rahim. Ya, klamidia. Itu semua infeksi-infeksi atau penyakit menular seksual yang juga menyebabkan infertilitas tadi.
Oh, oke, Iya, seperti itu. Jadi peranannya di antara pasangan juga dengan perempuan yang mengalami iya. gejala infeksi organ reproduksi itu kalau bisa datangnya berdua gitu ya, Oh biar ya, bisa iya harus, ditangani betul, dua-duanya. Oke. betul. Nah, kalau terapinya, Dok, gimana sih? Terapinya tentunya sesuai kuman penyebabnya. Ya, kalau Oke. bakteri ditangani dengan antibiotik yang Mhm, sesuai dengan mhm, bakterinya. mhm. Ya, kalau infeksi jamur ya dengan obat-obat anti jamur. Tapi biasanya kalau saya di poliklinik, kita lakukan vaginal toilet dulu tuh, dicuci vaginanya, Oh, dibersihkan. dicuci. Oh, Iya, supaya obat apapun lebih efektif kerjanya setelah dicuci vagina dan dibersihkan dulu. Ya, oke. setelah itu ya jalani, jagalah higiene atau kebersihan vagina masing-masing. Mhm. Ada tuh video edukasinya, cara jaga kesehatan vagina. Nah, Atau persisnya di episode 15 tentang mhm, keputihan, itu juga saya ajari cara jaga kesehatan vagina. mhm, Itu penting untuk mencegah infeksi-infeksi ini. mhm. Karena Ya, bisa juga kan dari cara membersihkan yang salah ya, Dok ya. iya, betul. Oke. Atau Nah, kurang bersih. atau kurang Iya, bersih. heeh. Oke. Terakhir mungkin kalau misalnya ada yang mengalami infeksi organ reproduksi Mm-mm, tapi ingin hamil, Dok. mm-mm. Ada cara yang berbeda mungkin dengan terapi yang sebelumnya Yang jelas infeksi harus dihilangkan dulu. Oke. Ya. Tapi masalahnya biasanya dokter ahli akan ngecek ya sejauh mana kerusakan atau damage permanen yang sudah terjadi pada organ reproduksinya. Mm-mm. Ya, infeksi boleh hilang tuh dengan antibiotik, anti jamur, infeksi atau kumannya hilang. Tetapi masalahnya kalau kerusakan permanen sudah terjadi, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Aduh, sayang banget ya. Misalnya contohnya tuba non paten. Mm-mm. Ya, tuba non paten itu saluran telurnya udah tersumbat. Mm-mm. Itu nggak bisa diapa-apain lagi sebetulnya. Bisa diupayakan dengan laparoskopi, hysteroscopy, Mhm. tetapi angka keberhasilan hanya 30%. Dan kalau sudah terbuka pun harus hamil dalam waktu 1 tahun karena dia bisa rapat lagi. Ya, Oke. infeksi yang menyerang endometritis misalnya. Endometritis ya kita bisa obati. Rongga dalam rahim kalau terinfeksi kita bisa obati. Tapi kadang-kadang seperti gonore, ya, Mhm. itu sering merusak tuh. Chlamydia juga merusak si rongga dalam rahim tersebut. Oke. Sehingga meskipun sudah diobati kuman hilang, Mm. nggak bisa lagi sebagai tempat implantasi. Susah untuk nempelnya embrio tertanam di dinding dalam rahim yang sudah terinfeksi gonore atau chlamydia ini. Oke, makanya sangat Mm-mm. penting sekali jika harus segera menuju ke dokter gitu ya ketika Iya, memang ada infeksi organ reproduksi betul, seperti itu ya, Dok ya. betul. Mungkin untuk menutup ada yang mau dokter sampaikan Iya. kepada sobat IMC mengenai infeksi organ reproduksi. Jadi bagi para perempuan di sana, infeksi organ reproduksi ini jangan dianggap remeh, ya. Obat bisa ya banyak di mana-mana. Antibiotik bisa menghilangkan semua infeksi. Tapi yang bahaya adalah kerusakan permanen yang terjadi di organ reproduksi Anda yang kadang-kadang sudah tidak ada terapinya lagi selain kita angkat dan lanjut untuk program hamilnya. Karena itu jika Anda mengalami keputihan, benjolan di kemaluan atau nyeri perut bawah, itu petanda awal terjadinya infeksi organ reproduksi ini. Segeralah datang cek ke dokter kandungan Anda. Nah, langsung aja bisa cek ya atau book appointment dengan Dokter Caroline biar bisa ngobrol-ngobrol lebih jelas lagi ya. Iya, Oke, Dokter Caroline terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Luar biasa penjelasannya. Dan untuk Sobat IMC yang masih mau tahu lagi nih dengan details-details lainnya, bisa cek video-video kita di episode sebelumnya ataupun bisa cek di sosial media dari Dokter Caroline yang sudah kami tampilkan di layar. Kalau begitu terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan kali ini. Kita berjumpa lagi di episode-episode berikutnya.